Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, kita bertemu kembali di topik biologi kelas 10 semester 1. Topiknya adalah virus. Nah, di sini kita akan lihat dulu apa kompetensi dasar pada hari ini. Yang pertama adalah menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan, dan juga melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Kita lihat ciri-ciri virus yang pertama. Ternyata virus itu berukuran sangat kecil ya, berkisar 0,02 sampai 0,3 milimikron dan paling besar berukuran 200 milimikron. Kemudian virus ini dapat dikatakan sebagai benda mati karena dia dapat dikristalkan dan tidak mempunyai protoplasma atau sifatnya aseluler. Nah, selain itu, virus juga dapat digolongkan sebagai makhluk hidup. Apa sebabnya? Karena memiliki kemampuan metabolisme, reproduksi, dan memiliki asam nukleat. Untuk asam nukleatnya, virus hanya punya satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Nah, kemudian virus ini hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau bersifat parasit intraseluler obligat. Dan yang terakhir, dapat berbentuk oval batang huruf T dan dapat juga berbentuk bulat, kotak, dan polihedron. Berikutnya kita akan lihat struktur dari virus. Nah, contoh ini adalah virus bakteriofag ya, atau virus yang menginfeksi bakteri. Terdiri dari bagian pertama adalah kapsid atau sebagai pelindung yang terdiri dari senyawa protein. Yang kedua adalah DNA, berfungsi untuk metabolisme virus. Kemudian ada leher, selubung ekor, papan dasar, dan juga serabut ekor. Baiklah, kita akan bahas pengelompokan virus berdasarkan bentuknya. Yang pertama ini berbentuk oval ya. Jadi ada human immunodeficiency virus atau virus HIV AIDS. Ada bakteriofag, bentuknya adalah T. Kemudian juga ada influenza virus berbentuk bola ya, seperti COVID juga. Dan adenovirus ini berbentuk polyhedron. Kemudian ada juga tobacco mosaic virus atau TMV berbentuk tabung ya atau silinder. Dan Ebola virus yang berbentuk filamen. Ya, berikutnya akan kita lihat pembagian virus berdasarkan asam nukleatnya. Yang pertama ada virus DNA, contohnya adalah herpes virus dan adenovirus. Sedangkan virus RNA ini contohnya adalah virus influenza dan virus coronavirus disease ya, 2019 atau COVID-19. Nah, ini kebanyakan virus-virus yang menginfeksi saluran pernapasan itu adalah virus RNA ya. Berikutnya akan kita lihat juga pembagian virus berdasarkan ada atau tidak adanya selubung. Nah, jadi kita akan lihat untuk jadi dari sini apa yang dia punya, maka dia akan mencari yang dia tidak punya. Jadi kalau misalkan virus yang punya DNA, dia mencari inang yang punya RNA. Nah, ini adalah berdasarkan ada tidak adanya selubung. Yang pertama adalah virus yang punya selubung adalah virus herpes, coronavirus ya, dan orthomyxovirus. Sedangkan yang tidak punya selubung itu adalah adenovirus, papovirus, dan juga reovirus. Dari ada atau tidak adanya selubung ini bisa kita lihat ya, kalau dia punya berarti mungkin dia lebih kuat gitu ya. Nah, ini ada reproduksi virus litik dan lisogenik. Kita akan lihat bagaimana tahap-tahapnya dan apa perbedaan antara keduanya. Kita lihat yang pertama tahap pelekatan ya. Jadi phage melekat pada suatu bakteri. Jadi virusnya melekat dulu pada bakteri, kemudian dia siap akan terjadi proses penetrasi. Yang kedua, jadi DNA ini akan dimasukkan ke dalam sel inang. Nah, berikutnya sudah seperti ini, maka siap-siap untuk tahap replikasi dan sintesis. Jadi sel membuat komponen virus. Jadi dia kalau sudah dari situ menginfeksi DNA bakteri, kemudian juga akan ada replikasi dan sintesis sehingga terbentuklah bagian-bagian dari virus tersebut dan siap untuk dirakit ya. Karena di sini akan ada proses pematangan yang diikuti dengan tahap pelepasan. Terbentuklah partikel virus yang utuh dan sel inangnya akan pecah. Kalau ada proses pecah-pecah ini itu adalah siklus litik namanya. Sedangkan kalau untuk siklus lisogenik nanti di tahap kedua atau penetrasi akan lanjut ke tahap 3, yaitu DNA phage disisipkan pada kromosom sel bakteri. Sehingga nanti waktu si kromosom yang telah tersisipi prophage ini akan mengadakan replikasi, maka ya sesuai dengan
bakteri yang pertama ya. Jadi kalau dia replikasi maka hasilnya akan sama. Sehingga ketika bakteri membelah maka virus juga mengikuti ya. Nah, kalau bertahan seperti ini maka ini disebut dengan siklus lisogenik. Nah, jadi kalau lisogenik ini selalu ikut inang ya. Kemana inang dia tetap di dalam inangnya. Tapi ketika dia mau keluar dari inangnya maka dia akan memasuki siklus litik. Nah, ini tahapannya masuk di nomor 2, nanti lanjut ke nomor 3 dan seterusnya ya. Sebagian besar virus memang merugikan karena merupakan parasit intraseluler obligat pada sel hidup. Akan tetapi ada beberapa virus yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Di antaranya adalah yang pertama, pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Yang kedua, digunakan dalam pembuatan rekayasa genetik, misalnya untuk terapi gen. Yang ketiga, pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Yang keempat, pembuatan perangkat elektronik. Tim ilmuwan dari John Innes Center di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa besi atau Fe untuk membuat kapasitor atau alat penyimpan energi listrik. Yang kelima, pemberantasan hama tanaman, misalnya bakulovirus yang digunakan untuk biopestisida, yang merupakan biopestisida ini sifatnya tidak mencemari lingkungan. Berikutnya yang keenam, bisa memproduksi interferon, yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Dan yang terakhir, berperan dalam proses pembuatan hormon insulin, yaitu dengan mencangkokkan virus penyebab kanker pada gen-gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri. Akibatnya bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Berikutnya adalah penyebab penyakit pada manusia. Yang pertama adalah polio, disebabkan oleh poliovirus yang menyerang susunan saraf pusat. Ada juga influenza oleh orthomyxovirus menyerang saluran pernapasan. DBD, virus dengue atau dalam famili flavivirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina menyerang trombosit. Kemudian ada demam kuning, itu sama ya. Kemudian ada cacar oleh varicella zoster virus menyerang kulit dan selaput lendir. Campak oleh morbillivirus menyerang sistem pernapasan. Rabies oleh rhabdovirus, infeksi akut pada susunan saraf pusat. Jadi ini bisa kalian pakai dengan cara cepat. Pagi ini dia datang terlambat, cari-cari rapot anak Hetra yang hilang di sekolah ya. Jadi ada satu namanya trakoma. Jadi trakoma itu ternyata adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya, bukan virus. Jadi makanya di sini bisa kalian ganti nih, pagi ini dia datang cari-cari rapot. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari beberapa penyakit ini ada bentuk penanganannya ya, yaitu adalah dengan melakukan vaksinasi atau imunisasi waktu bayi, seperti ada vaksin polio, kemudian juga ada vaksin untuk cacar, juga campak ya. Nah, kemudian di penyakit-penyakit ini itu kalau virus adalah penyebab utama ya, ada juga vektor yang membawanya. Berikutnya adalah ini ada penyakit AIDS disebabkan oleh HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Ada juga herpes simplex menyerang kulit dan selaput lendir. Hepatitis oleh Heparnavirus menyerang fungsi hati. Ada juga SARS disebabkan oleh coronavirus menyerang sistem pernapasan. Ada juga gondongan paramyxovirus menyerang kelenjar parotis atau kelenjar ludah, sehingga ada kayak pembengkakan di bagian rongga mulut ke leher ya. Kemudian juga ada Ebola menyerang sel darah putih atau makrofag. Nah, untuk SARS ini adalah infeksi saluran pernapasan akut. Pada zaman itu lagi hot-hotnya ya, sama seperti COVID sekarang. Jadi ternyata coronavirus sudah lama ada. Nah, namun variannya aja agak beda datangnya. 2019 ini adalah namanya COVID-19 ya. Nah, jadi kita jaga kesehatan kita, semoga penyakit-penyakit ini tidak menyerang tubuh kita. Nah, berikutnya kita lihat ada penyebab penyakit pada hewan. Ada juga tetelo ya, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Newcastle disease atau NCD yang menyerang sistem saraf unggas seperti ayam dan juga itik. Dan juga ada tumor, ini oleh virus RSV, Rho sarcoma virus menyerang sapi dan unggas. Kemudian ada juga penyebab penyakit pada tumbuhan
virus TMV atau tobacco mosaic virus. Ini yang paling legendaris ya, TMV ini, karena virusnya itu berbentuk T yang sering dibahas dan paling gampang untuk di review gitu. Kemudian kalau untuk TMV ini tanda-tandanya adalah timbulnya bercak kuning pada tanaman yang diserang seperti tanaman tembakau. Ada juga virus tungro ya dengan famili Caulimoferidae mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan, dan virus TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl virus yang menyebabkan daun tanaman tomat menguning dan juga menggulung. Nah, maka dilihat dari gambar ini itu ada virus tungro, dan ini menggunakan vektor ya berupa hama wereng kalau pada tanaman. Itu juga ada ini virus pada tomat sehingga si daun tomat juga ikut menggulung atau menguning. Dan juga ada TMV pada daun tembakau. Jadi inilah beberapa penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh virus. Selain dari penyakit tadi, juga ada penyakit TYM atau turnip yellow mosaic menyebabkan daun tembakau, kapas, dan lobak menggulung. Ada juga BGM ini pada kacang-kacangan ya, makanya singkatan itu dari bean golden mosaic yang menyebabkan menguningnya daun pada tanaman tomat dan cabai. Ada juga virus CPVD, Citrus Vine Flower Degeneration, mengakibatkan timbulnya penyakit degenerasi atau penyakit tumor pada bagian batang dan daun tanaman jeruk. Kita lihat bagaimana gambarnya ya. Yang pertama ada CPVD, jadi bentuk buahnya seperti itu karena ada virus di sana. Kemudian juga ada virus TYMV. Virus ini menginfeksi tanaman tembakau, kapas ya. Jadi itu untuk virusnya. Dan yang terakhir adalah begomovirus yang tadi kacang-kacangan sehingga daunnya itu menggulung atau menguning. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.